Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum. Kali ini kita sampai pada pembahasan Faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la budda lahu minan niyyah fi zamani ta'allumil ilmi. Kemudian diwajibkan adanya niat fi zamani ta'allumil ilmi, pada saat mencari ilmu. Idzan niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwal. Karena pada dasarnya niat itu adalah pokok dalam segala kondisi atau dalam segala hal. Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis ini sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, kam min amalin, banyak dari amal, yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Jadi banyak dari amal yang kelihatannya itu seperti amal dunia. Wa yasiru bi husni niyah, tapi karena dengan bagusnya niat, min a'malil akhirah, maka ia akan berubah menjadi amal akhirat. Selanjutnya, wa kam min amalin, dan banyak pula dari amal, yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Jadi banyak dari amal yang digambarkan pula seperti amal akhirat. Summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Jadi amal tersebut berubah menjadi amal dunia karena buruknya niat, bisu'in niyah. Jadi sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ini dijelaskan pada contoh-contoh ya. Misalnya contoh yang sederhana. Ada amal yang kelihatannya amal sepele, amal yang sederhana, amal mubah lah contohnya. Misalnya ada seseorang ngopi itu kan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mubah, tapi bisa menjadi amal akhirat, bisa menjadi amal yang bagus ketika diniatkan, ya, diniatkan dengan bagus pula. Misalnya ada anak ngopi, tapi ngopinya tersebut diniatkan agar bisa malamnya bisa berdiskusi tentang ilmu dengan teman-temannya, bisa mendiskusikan ilmu-ilmu agama. Biasanya santri yang seperti ini. Karena bagusnya niat, ngopi saja bisa jadi amal yang baik, jadi amal akhirat. Misalnya lagi bukan ngopi, misalnya tidur siang. Ketika tidurnya itu diniatkan dengan baik, maka tidurnya bisa menjadi amal akhirat. Ya Allah, saya niatkan agar besok bisa bekerja lagi dengan sungguh-sungguh, bisa bangun pagi. Nah, ketika dia niatkan seperti itu, tidurnya jadi amal yang baik, jadi amal akhirat. Jadi tidak sekedar tidurnya orang biasa. Lalu ini lanjutannya ini sebaliknya. Ada amal yang terlihat seperti amal baik, amalan sunnah, amalan yang wajib, amalan akhirat. Tapi ketika diniatkan tidak mencari akhirat, hanya sebatas dunia, mencari pujian misalnya,
itu amalnya akan dinilai sebagai amal dunia saja. Lalu lanjutannya, wayam bagi, maka seyogianya ayan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi, maka seyogianya para pelajar itu dalam mencari ilmu harus dia niatkan dengan ridho Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu diniatkan untuk mencari ridho Allah. Selain ridho Allah, waddarul akhirah, dan mencari kebahagiaan akhirat. Wa izalatal jahli, dan memerangi kebodohan. An nafsihi wa an sairil juhal. Jadi niatnya adalah diniatkan untuk memerangi kebodohan. Kebodohan dari diri sendiri maupun dari kaum yang masih bodoh. Wa an sairil juhal. Wa ihya ad-din, dan menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam, dan mengokohkan Islam atau menghidupkan Islam. Fa inna baqa al-islam, karena sesungguhnya kejayaan Islam itu bil ilmi, karena adanya ilmu. Ya, dimanapun umat Islam itu pernah berjaya pada sejarahnya, pada golden age itu karena ilmu. Maka pernah dalam kejayaan Islam itu muncul tokoh-tokoh yang alim, yang ahli ilmu. Misalnya Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, Ibnu Rushd, Al-Kindi. Itu karena ilmu. Kejayaan Islam ada karena ilmu, ada karena kualitas, tidak sekedar kuantitas saja. Wala yasihhu, dan tidak sah az-zuhdu, zuhud, wa taqwa, dan taqwa ma'al jahli. Dan tidak sah zuhud maupun taqwa jika tidak ada ilmu. Jadi saya mau zuhud atau saya mau bertakwa, itu tidak sah ketika tidak ada ilmunya. Takwanya seorang tidak sah karena tidak ada ilmu. Jadi dia tidak akan tahu takwa itu seperti apa ketika tidak mempunyai ilmu tentang takwa, atau ilmu tentang zuhud tidak tahu. Maka zuhudnya dia tidak sah jika tidak ada ilmu. Wa ansyada Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim, dan sudah membacakan syair Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Al-Hidayah, yang membacakan gubahan sebagian ulama. Jadi gubahannya ada sebuah syair Baharnya Tawil. Ini saya bacakan. Fasadun kabirun alimun mutahatiku, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku, huma fitnatun fil alamina azimatun, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Artinya ini seperti ini. Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Fasadun kabirun, sebuah kerusakan yang besar. Alimun mutahattik, alim yang mutahattik, jadi kerusakan yang besar. Jika ada orang alim yang sembrono akan ilmunya, orang alim tapi sembrono dengan ilmunya, atau dalam syarahnya itu disebutkan orang alim tapi masih saja melakukan kesalahan, masih saja melakukan maksiat. Bertitel profesor misalnya, banyak bertitel doktor.
orang alim tapi korupsi. Ini orang alim yang mutahatik. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Dan lebih besar lagi orang yang jahil mutanasik, orang yang bodoh tapi kenceng ibadah. Orang pinter sembrono itu kerusakan yang besar, tapi lebih besar lagi kerusakan yang dibuat oleh orang yang bodoh tapi kenceng beribadah. Orang bodoh tapi suka beribadah. Ini dalam syarahnya dijelaskan kenapa lebih besar yang orang bodoh tapi kenceng beribadah, orang jahil tapi mutanasik. Ini karena pada dasarnya di dalam syarahnya ini dijelaskan orang alim yang melakukan kesalahan atau orang alim yang mutahatik itu sudah tahu kalau dirinya salah. Dia sudah ngerti kalau dirinya salah ya. Tapi bedanya dengan yang satunya, kalau orang yang jahil mutanasik, ketika ia beribadah tanpa ilmu, ia akan menjadi sebuah keyakinan atau menjadi ideologi. Ya nanti lama-lama dikasih tahu, nggak mau tahu. Baru tahu sedikit ya langsung ngajarin yang lainnya, padahal dia sendiri masih jahil. Dalam sejarahnya telah dicatat bahwasanya dunia Islam ini memiliki tragedi dengan adanya kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu jangan dipikir orang tukang maksiat, tapi sebenarnya itu orang yang sering beribadah, orang jahil tapi mutanasik, hafizul Quran, orang yang hafal Quran, orang yang sholat malam, shaimun nahar, orang yang puasa sepanjang hari. Jadi yang dimaksud adalah wa akbaru minhu jahilun mutanasik, orang jahil tapi mutanasik. Lalu lanjutannya huma fitnatun fil alamina azimatun. Keduanya menjadikan sebuah ujian atau fitnah yang besar. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Bagi orang yang menyandarkan agamanya pada mereka. Jadi dua orang ini harus kita jauhi. Jadi ketika kita beramal, kita harus beramal yang ilmiah dan berilmu yang amaliyah. Jadi jika seperti itu kita akan terhindar dari alim mutahatik dan jahil yang mutanasik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.